Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam harmoni. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kelompok 5. Di kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi bab 5 yaitu akuntansi persediaan. Sebelum memaparkan materi, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Dari saya sendiri yaitu Niwayan Maret Arianti dengan NIM 2017-05-1121. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Nikade Agustini dengan NIM 2017-05-1117. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Ataya Salsabila Wijaya dengan NIM 21104-10573. baik langsung saja ke materi pertama yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Materi pertama yaitu karakteristik persediaan pemerintah. Namun sebelum ke karakteristik persediaan pemerintah, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu persediaan. Jadi, secara umum, kegiatan operasional instansi pemerintahan tidak lepas dari suatu aktiva persediaan. Persediaan merupakan salah satu aktiva yang paling aktif di instansi pemerintahan karena berkaitan dengan keluar masuknya barang dalam kegiatan operasionalnya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 yang mana tertuang dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan atau PSAP Nomor 5 Paragraf 4 tentang akuntansi persediaan. Persediaan dalam akuntansi pemerintahan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintahan dan barang-barang yang dimaksud untuk dijual atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan barang milik entitas pemerintah disimpan di gudang atau tempat penyimpanan lain oleh entitas pemerintahan yang dimaksud untuk memenuhi semua kebutuhan yang diperlukan dalam kegiatan pemerintahan. Persediaan dalam akuntansi pemerintahan merupakan aktiva yang paling aktif dan penting dalam kegiatan operasional instansi pemerintahan sehingga perlu dipertanggungjawabkan melalui sebuah laporan. Jadi menurut modul akuntansi pemerintahan daerah berbasis aktual yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kementerian dalam Lapan Negeri 2014, suatu aset dapat diklasifikasikan sebagai persediaan bila memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut. Yang pertama, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintahan, termasuk dalam kelompok ini adalah barang pakai habis, seperti alat tulis kantor, barang tak pakai habis seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas. Yang kedua, ada bahan perlengkapan yang akan digunakan dalam proses produksi. Persediaan dalam kelompok ini meliputi bahan yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan, alat-alat pertanian, dan lain-lain. Yang ketiga, ada barang dalam proses produksi yang dimaksud untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. Contoh persediaan yang termasuk dalam kelompok ini adalah alat-alat pertanian setengah jadi. Kemudian yang keempat, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintah, misalnya hewan atau tanaman. Kemudian berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan atau PSAP Nomor 5 Paragraf 13 mengatur bahwa persediaan dapat diakui yang pertama saat manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Kemudian, persediaan dapat diakui saat
diterima atau hak kepemilikannya dan atau penguasaannya berpindah. Jadi pengakuan menurut PSAP tersebut menggunakan metode akuntansi basis aktual. Persediaan yang dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada akhir periode akuntansi. Inventarisasi fisik terhadap persediaan yaitu berupa perhitungan, pengukuran, atau penimbangan barang pada akhir masa pembukuan untuk menghitung jumlah atau kuantitas suatu persediaan. Kemudian berdasarkan jumlah atau kuantitas tersebut diperoleh suatu nilai rupiah persediaan yang bersangkutan untuk dimasukkan ke dalam pembukuan. Inventarisasi fisik dilakukan pada setiap akhir periode akuntansi. Sekian pemaparan materi dari saya. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Materi selanjutnya yaitu mengenai gambaran umum sistem persediaan. Next. Inventory dalam istilah bahasa Indonesia berarti persediaan. Sistem inventory adalah atau sistem persediaan secara umum berarti sistem pengaturan data persediaan barang yang berkaitan dengan aktivitas logistik sebuah perusahaan. Barang-barang tersebut disimpan dengan tujuan tertentu. Tujuan ini bergantung pada skala perusahaan dan kebijakan dari manajemen. Misalnya saja, pada sebuah toko kelontong kecil, barang disimpan untuk langsung dijual kembali. Namun pada sebuah perusahaan besar, ada barang yang disimpan untuk produksi, untuk dijual kembali, atau bahkan barang suku cadang untuk mesin produksi. Tujuan tersebut nantinya akan menentukan sistem penyimpanan yang tepat untuk digunakan. Next. Materi selanjutnya yaitu mengenai manfaat sistem persediaan. Next. Secara umum, manfaat yang diberikan adalah menjaga persediaan barang secara optimal dengan biaya total yang minimal. Manfaat lain secara detail dijelaskan sebagai berikut, yaitu yang pertama, menjaga stok barang produksi. Pada perusahaan besar, adanya keterlambatan produksi akan mengakibatkan banyak kerugian karena perusahaan tetap harus menanggung biaya operasional pabrik meskipun tidak ada proses produksi. Oleh karena itu, cukup penting untuk memastikan stok barang yang akan dipakai untuk produksi mencukupi. Yang kedua, menjaga stok barang di pasaran. Jika memiliki usaha tidak tepat dalam menghitung stok barang di pasaran, maka akan kehilangan peluang keuntungan dari peminat pasar. Manfaat yang ketiga yaitu memiliki kontrol penuh atas persediaan barang. Jika memiliki sistem pencatatan persediaan barang yang baik, perusahaan sebagai pengambil keputusan bisa memperkirakan kebutuhan perusahaan saat itu. Banyaknya stok yang ada dalam jumlah barang yang telah habis tentunya akan mempengaruhi biaya yang diperlukan untuk menjaga stok barang tetap ada. Jika terdapat kesalahan penghitungan, perusahaan bisa rugi karena harus mengeluarkan biaya lebih yang tidak diperlukan. Manfaat yang terakhir yaitu menjaga hubungan baik dengan distributor dan konsumen. Saat bisa memastikan bahwa persediaan barang aman, maka distributor dan konsumen dari produk kita akan bisa mendapatkan informasi yang terpercaya serta tidak mengecewakan. Dengan demikian, mereka akan menilai bahwa bisnis yang dijalankan secara profesional sehingga mereka tidak akan ragu untuk terus bermitra dengan perusahaan kita. Next. Materi selanjutnya yaitu pengelolaan sistem persediaan. Next. Setelah mengetahui manfaatnya, berikut ini terdapat beberapa pengelolaan dalam sistem persediaan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tata tempat penyimpanan gudang dengan efektif dan efisien. Pisahkan jenis barang sesuai kategori agar mudah dicari. Berikan label khusus untuk tiap barang dan atau kategori. Yang kedua,
Buat sistem pencatatan barang yang rapi, Anda bisa menentukan untuk mencatat barang berdasarkan waktu datang ataupun jumlah stok. Yang ketiga, kenali kebutuhan perusahaan Anda. Jika skala usaha Anda cukup besar, bisa dipertimbangkan untuk memanfaatkan perangkat lunak khusus untuk pencatatan barang. Yang keempat, sesuaikan dengan budget yang dimiliki. Memilih untuk menyerahkan pencatatan barang pada staf khusus secara manual atau memakai teknologi sama-sama harus dihitung keuntungan dan kerugiannya. Dan yang terakhir, disiplin dalam pencatatan. Next. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis persediaan. Ada banyak jenis sistem persediaan tergantung dengan apa barang atau produk yang dijual. Berikut ini beberapa jenis sistem persediaan, yaitu yang pertama barang jadi atau barang untuk dijual. Yang kedua bahan baku, persediaan yang digunakan untuk membuat barang jadi. Yang ketiga work in process, yaitu pada dasarnya barang yang belum jadi persediaan yang merupakan bagian dari proses manufaktur. Yang keempat barang MRU. MRU adalah singkatan dari pemeliharaan, perbaikan, dan pengoperasian. Barang ini adalah inventory yang digunakan untuk mendukung proses produksi. Next. Dan yang terakhir yaitu stok pengaman. Persediaan tambahan yang disimpan untuk mengatasi kekurangan pemasok atau lonjakan permintaan. Next. Materi selanjutnya yaitu proses manajemen sistem persediaan. Next. Proses manajemen inventory melibatkan pelacakan dan pengendalian stok saat bergerak dalam pemasok ke gudang dan ke pelanggan dalam suatu perusahaan tersebut. Berikut adalah 5 tahapan umum yang harus diikuti dalam menjalankan manajemen sistem persediaan, yaitu yang pertama, pembelian. Proses ini bisa berarti membeli bahan mentah untuk diubah menjadi produk atau membeli produk untuk dijual tanpa perlu perakitan. Yang kedua, produksi. Membuat produk jadi, perusahaan dari bagian-bagian penyusunnya. Tidak setiap perusahaan akan terlibat dalam manufaktur grosir, misalnya mungkin melewatkan langkah ini sepenuhnya. Yang ketiga, stok penyimpanan. Menyimpan bahan mentah perusahaan sebelum diproduksi atau jika diperlukan dan barang jadi perusahaan sebelum dijual. Next. Yang keempat yaitu penjualan. Menyerahkan barang ke tangan pelanggan dan menerima pembayaran. Dan yang terakhir, pelaporan. Bisnis suatu perusahaan perlu mengetahui berapa banyak yang dijual dan berapa banyak uang yang dihasilkan dari setiap penjualan tersebut. Next. Materi selanjutnya yaitu cara mudah mengelola sistem persediaan dengan jurnal. Arti sistem persediaan biasanya meliputi pencatatan apa produk yang dijual, harga produk yang akan dijual itu, harga produk yang diterima kembali atau retur barang, harga pokok persediaan dibeli, pencatatan permintaan dan pengeluaran barang gudang, serta perhitungan fisik persediaan. Melalui fitur persediaan, jurnal akan membantu usaha perusahaan tersebut memiliki fitur secara mudah melalui yang pertama, notifikasi atau pemberitahuan dan kalkulasi produk secara langsung. Yang kedua, pelacakan penjualan produk terbanyak sehingga memungkinkan perusahaan untuk mengantisipasi dengan pemenuhan stok yang lebih besar. Yang ketiga, mengimpor data persediaan dengan jumlah yang besar. Yang keempat, melakukan pelacakan secara cepat terhadap persediaan stok barang dalam beberapa lokasi yang berbeda. Dan yang terakhir, mengatur jumlah minimal stok sehingga dapat melakukan pemasaran tepat waktu. Baik, sekian materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Dipersilakan. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu sistem akuntansi, persediaan, dan pelaporannya. Next. Yang pertama ada sistem akuntansi persediaan. Berdasarkan modul akuntansi pemerintah daerah berbasis akrual yang diterbitkan Direktorat
Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, pencatatan akuntansi persediaan pemerintahan menggunakan dua metode akuntansi. Berikut diantaranya. Yang pertama ada metode perpetual. Sistem pencatatan perpetual merupakan sistem pencatatan yang dicatat langsung pada saat transaksi tersebut berlangsung. Semua akun langsung dapat diketahui pada saat transaksi berlangsung. Maka dari itu, akuntan harus menjurnal akun harga pokok dalam posting transaksi pembelian ataupun penjualan. Sistem pencatatan ini lebih rumit dibanding sistem pencatatan periodik, karena akuntan wajib memasukkan jurnal harga pokok dan harus memiliki data harga pokok. Selanjutnya yaitu metode periodik. Sistem pencatatan periodik merupakan sistem pencatatan yang hanya dilakukan pada saat terjadi penambahan persediaan dan tidak langsung mengkinikan nilai persediaan ketika terjadi pemakaian. Next. Selanjutnya ada penilaian persediaan akuntansi pemerintahan. Yang pertama ada metode first in first out atau FIFO. Metode FIFO adalah metode penilaian persediaan yang menganggap bahwa harga pokok dari barang-barang yang pertama kali dibeli akan menjadi barang yang dijual pertama kali. Selanjutnya metode rata-rata tertimbang. Metode average atau disebut juga metode rata-rata tertimbang adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya per unit persediaan berdasarkan rata-rata tertimbang dari unit yang serupa dan biaya unit yang dibeli selama suatu periode. Yang terakhir itu harga pembelian terakhir apabila setiap unit persediaan nilainya tidak material dan bermacam-macam jenis. Maksudnya itu menghitung nilai persediaan dengan metode harga pembelian terakhir dengan cara mengalihkan kuantitas atau jumlah persediaan pada tanggal pelaporan berdasarkan laporan persediaan dengan harga pembelian terakhir persediaan berdasarkan faktur pembelian. Next. Materi selanjutnya yaitu pelaporan akuntansi persediaan. Persediaan adalah suatu aset yang dimiliki pemerintah. Persediaan merupakan bagian dari aset lancar dan kontrak akunnya adalah cadangan persediaan yang berada di bagian ekuitas dana lancar. Persediaan dilaporkan dalam neraca sebagai bagian dari aset lancar. Nilai persediaan dalam neraca tersebut merupakan nilai persediaan akhir. Next. Berikut contoh pelaporan persediaan dalam neraca. Bisa dilihat bahwa akun persediaan berada pada kolom aset dan akun cadangan persediaan berada pada kolom kewajiban. Next. Persediaan dalam neraca dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan yang menjelaskan kebijakan akuntansi persediaan, jenis persediaan akhir, dan kondisi persediaan baik yang utuh maupun yang rusak, serta hal-hal yang perlu diungkapkan terkait persediaan seperti sumber perolehan persediaan dan hibah atau rampasan. Next. Oke, materi terakhir yaitu hal-hal tertentu yang terkait dengan persediaan yang diungkap dalam catatan atas laporan keuangan. Next. Selain penyajian dalam neraca, hal-hal tertentu yang terkait dengan persediaan harus diungkap dalam catatan atas laporan keuangan. Hal-hal tersebut antara lain yang pertama, kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan. Yang kedua, penjelasan lebih lanjut mengenai persediaan, seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dana barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. Yang terakhir itu kondisi persediaan. Khusus untuk persediaan yang rusak atau usang, tidak perlu dilaporkan dalam neraca, tetapi harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Mungkin segitu saja materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok 5. Mohon maaf apabila dalam penyampaian materi terdapat salah kata
baik yang disengaja maupun tidak sengaja. Akhir kata, kami tutup presentasi kali ini dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.